Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan eh, presentasi mengenai analisis strategi PT Samsung Electronics Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Juniastama dengan NIM akhir 210. Di sini saya akan mempresentasikan PT Samsung dengan latar belakang pada tanggal 1 Maret 1938 ini pendirian dan sekaligus Chaiman Byung Chul Lee memulai bisnis di Daegu, Korea. Pada awalnya, bisnis kecil-kecilan Lee ini teruntuk bergerak di bidang ekspor barang dagangan, menjual ikan, sayur, dan buah-buahan kering dari Korea menuju ke Manchuria dan Beijing. Namun, hanya dalam waktu 1 dekade, Samsung yang secara harfiah berarti 3 bintang dalam bahasa Korea, telah memiliki pabrik tepung dan pabrik gula sendiri. Berikut mesin dan operasional penjualannya sendiri, dan akhirnya menjadi cikal bakal sebuah perusahaan global modern yang saat ini masih tetap mengembangkan nama yang sama. Pada awal tahun 2000-an, di era digital telah membawa perubahan dan kesempatan yang revolusioner. Pada awal tahun 2000-an, di era digital telah membawa perubahan dan kesempatan yang revolusioner bagi bisnis secara global, dan Samsung telah menjawab dengan teknologi yang canggih, produk yang kompetitif, dan inovasi yang konstan. Komitmen Samsung untuk menjadi yang terbaik di dunia telah membuat Samsung sebagai pemegang pangsa pasar global terbesar untuk 13 item, diantaranya produk termasuk semikonduktor, TV LCD, monitor, dan ponsel CDMA. Dengan pandangan ke depan, Samsung telah membuat kemajuan bersejarah di bidang riset dan pengembangan ini semikonduktor, termasuk flash memory dan non-memory semikonduktor khusus pesanan DRAM dan SRAM ini, dan juga memproduksi LCD terbaik di kelas telepon seluler peralatan digital. Di sini juga ada identifikasi masalah pada perusahaan PT Samsung Indonesia. Yang pertama ada bagaimana sejarah singkatnya, bagaimana analisis lingkungan pemasarannya, bagaimana formulasi strategi pada PT Samsung, bagaimana mengimplementasikan strategi pada PT Samsung, dan bagaimana pengendalian dan evaluasi pada PT Samsung. Ini juga ada tujuan untuk mengetahui sejarah singkat pada PT Samsung, untuk mengetahui analisis lingkungan pemasaran pada PT Samsung, untuk mengetahui formulasi strategi pada PT Samsung. Yang keempat ada untuk mengetahui implementasi strategi pada PT Samsung. Yang kelima ada untuk mengetahui pengendalian dan evaluasi pada PT Samsung. Di sini ada pembahasan profil perusahaan pada PT Samsung. Nama aslinya Samsung, jenisnya swasta, industrinya konglomerat, didirikan pada 1 Maret 1938, 82 tahun lalu di Daegu, Korea. Pendirinya Lee Byung Chul
produknya pakaian, otomotif, bahan kimia, elektronik konsumen, komponen elektronik, peralatan medis, semikonduktor. Di sini ada sejarah PT Samsung Indonesia. Pada tahun 1938, Lee Byung-chul mendirikan Samsung Shanghai, mulai berbisnis sebagai sebuah perusahaan perdagangan dalam 4 orang pegawai di Sudong, kini Ingyudong. Yongso Group masuk ke industri elektronik. Perusahaan ini pun membentuk sejumlah divisi yang terkait dengan elektronik, seperti Samsung Electronic Devices, Samsung Electronic Machines, dan Samsung Coming, dan Samsung Semikonduktor dan Telekomunikasi. Pada 1970 sampai 1990, SPC 1000 diperkenalkan pada tahun 1982, merupakan produk komputer pertama Samsung yang hanya dijual pada di Korea Selatan. Setelah Lee meninggal pada tahun 1987, Samsung Group dibagi menjadi 5 grup bisnis, yakni Samsung Group, Seoul Group, dan Jonggang Group. Saat ini semua grup tersebut bersifat independen dan bukan merupakan bagian ataupun terkait dengan Samsung Group. Selanjutnya mengenai analisis lingkungan pemasaran pada PT Samsung Indonesia. Yang pertama ada demografi. Segmentasi demografi pada produk Samsung lebih memilih mengambil seluruh kalangan karena harga jualnya lebih murah dan pemakaiannya lebih efisien. Selanjutnya dari kondisi ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap daya tarik potensial dari beragam strategi. Pola konsumsi merupakan salah satu variabel ekonomi yang penting untuk dimonitori. Misalnya, perusahaan Samsung membidik pasar menengah ke atas karena pola konsumsi konsumen terhadap produk Samsung meningkat. Selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Persaingan smartphone dan tablet di era sekarang menuntut banyak inovasi dan teknologi yang baru baik dari sisi hardware maupun software. Persaingan smartphone memerlukan inovasi dan teknologi yang baru. Oleh karena itu, dalam gebrakan baru ini, Samsung akan meluncurkan sebuah smartphone baru dengan desain display 3 sisi. Smartphone dengan display 3 sisi ini memberikan sepertinya akan diwujudkan oleh Samsung dalam beberapa tahun mendatang seiring dengan berkembangnya layar fleksibel dan resolusi Super HD. Bahkan, Samsung telah mematenkan teknologi layar 3 sisi tersebut yang akan digunakan pada generasi Samsung Galaxy selanjutnya. Pada dasarnya, smartphone dengan display 3 sisi ini memiliki layar tambahan yang terletak di samping smartphone. Selanjutnya, dari politik dan hukum. Faktor politik, pemerintahan, dan hukum dapat mempresentasikan peluang dan ancaman bagi organisasi. Perubahan dalam hukum paten, undang-undang antitrust, tarif pajak, dan aktivitas lobby dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Satu aspek yang sangat mengganggu dan menjadi budaya perusahaan terhadap pejabat setempat dalam hal menyangkut suap-menyuap untuk memperlancar bisnisnya. Perusahaan Samsung mencoba untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai aspirasi dari segi kelas konsumen dan tingkat pendapatan yang mereka miliki. Lalu dari faktor sosial dan budaya. Dalam Samsung, menurut pengamatan kami, produk Samsung membidik pangsa remaja lanjut hingga separuh baya. Sedangkan dalam hal ekonomi, Samsung membidik pangsa pasar menengah ke atas. Meskipun merupakan perusahaan yang berbasis di Korea Selatan, Samsung telah berhasil mengintegrasikan dirinya dengan baik di pasar negara berkembang di mana ia melakukan bisnis. Hal ini telah menghasilkan pola pikir dan berperilaku lokal yang sangat efektif dalam menjembatani kesenjangan budaya dan sosial antara landscape bisnis di negara asalnya dan pasar di mana ia beroperasi. Selanjutnya lingkungan fisik atau alam. Untuk sumber daya Samsung sendiri
Perusahaan Samsung ini menyaring tenaga kerja yang terbaik di tiap daerahnya dilengkapi dengan banyak program training untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya. Selain itu, Samsung juga mulai menerapkan Green Program. Selanjutnya dari faktor pemasok. Salah satu hal yang membuat perusahaan distributor bertahan adalah penyediaan produk yang tepat bagi konsumen di waktu yang tepat dan dalam biaya ekonomis. Ketersediaan produk dan harga jual yang ekonomis hanya dapat terjadi jika ada koordinasi yang baik antara perusahaan retail dengan pihak-pihak dalam rantai suplainya. Koordinasi antara pihak-pihak dan rantai suplai tidak hanya melibatkan koordinasi persediaan saja, tetapi juga informasi tentang pasar yang berguna bagi perencanaan perusahaan. Kekurangan persediaan produk pada distributor akan berakibat kehilangannya penjualan, sedangkan kelebihan tertentu akan berakibat menumpuknya produk dan meningkatnya biaya pemeliharaan persediaan. Selain itu, koordinasi dengan toko-toko cabang sebagai salah satu mata rantai suplai adalah penting, di mana kantor pusat dapat berbagi informasi dan mengumpulkan informasi mengenai masing-masing supplier agar pengelolaan suplai dan perencanaan penjualan produk dapat dilakukan dengan lebih baik. Dengan demikian, peran supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor dibutuhkan. Selanjutnya, perantara pemasaran. Pendistribuan Samsung ini dari produsen awal yang memproduksi Samsung ini sendiri kemudian disalurkan ke pedagang grosir atau agen. Kemudian dari pedagang grosir ini kembali didistribusikan kepada pedagang besar dan berulang dari pedagang besar ini didistribusikan ke pengecer dan dari pengecer inilah selanjutnya yaitu pesaing. Banyak sekali pesaing yang bergelut di industri yang sama dengan perusahaan Samsung. Dengan kemajuan teknologi yang pesat akan menjadi susah bagi Samsung untuk meraup untung besar jika selalu melakukan inovasi dan membuat gebrakan baru seperti apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Grand Strategy Matrix merupakan salah satu alat yang digunakan dalam memformulasikan strategi. Matriks ini menggunakan market growth atau pertumbuhan pasar sebagai sumbu Y dan competitive position atau posisi daya saing dalam pasar industri yang berupa sebagai sumbu X. Berikut merupakan Grand Strategy Matrix dari Samsung. Menurut Grand Strategy Matrix, Samsung berada pada kuadran 1 dikarenakan penetrasi pada pasar dan perkembangan pasar serta perkembangan produk yang ada saat ini sudah merupakan strategi yang sesuai. Diversifikasi produk yang dilakukan Samsung juga membantu mengurangi resiko yang berkaitan dengan lini produk yang sempit. Samsung juga memiliki sumber daya yang memadai untuk mengambil keuntungan dari berbagai peluang eksternal yang muncul di berbagai bidang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Lutfi Ardiansyah dengan NIM akhir 212 terkait penjelasan formulasi strategi. Bidang usaha yang dianalisis pada PT Samsung Electronics ini bergerak di bidang elektronik dengan memproduksi alat-alat elektronik. Lalu visi pada PT Samsung ini memimpin pergerakan konvergensi digital, lalu misinya menjadi digital e-company yang terbaik. Lalu tujuan pada PT Samsung ini yaitu yang pertama, market leader number 1 in sales, volume, and market share. Lalu yang kedua, best distribution network. Yang ketiga, mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien yang menciptakan pasar baru. Yang keempat, terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Lalu pada analisis internal perusahaan terdapat 5 aspek utama, yaitu yang pertama yaitu hardware. Samsung lebih menekankan untuk memproduksi hardware dan memilih untuk tidak mengembangkan kepemilikan software dan konten seperti musik, film, dan video games. Lalu yang kedua, integrasi vertikal. Samsung melakukan outsource ke external supplier dan lebih serius pada kegiatan manufaktur yang mandiri. Lalu yang ketiga, digital product innovation, yaitu Samsung sangat gemar melakukan inovasi. Salah satu inovasinya yaitu dengan melakukan perubahan teknologi analog ke digital. Lalu yang keempat, diversifikasi produk. Samsung bertujuan untuk menaikkan harga dan profit margin dengan menjual produk-produk yang berkualitas tinggi, tidak hanya ditekankan pada teknologi baru, tapi juga desain. Lalu yang kelima yaitu digital convergence strategy. Samsung memusatkan perusahaannya untuk bermain di produk teknologi digital. Lalu pada analisis SWOT pada strength terdapat 12 poin utama, yaitu di antaranya yang pertama, Samsung memiliki brand image yang melekat di kalangan masyarakat. Lalu yang kedua, Samsung telah memprakarsai era digital. Yang ketiga, teknologi yang diciptakan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat,
Samsung senantiasa melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya. Yang kelima, Samsung menawarkan produk-produk yang berkualitas. Lalu pada weakness atau kelemahan pada Samsung ini, yang pertama, Samsung harus terus-menerus memaintain semua biaya tetap sukses. Yang kedua, investasi tinggi pada aktivitas R&D. Yang ketiga, budaya korporasi yang tidak fleksibel. Yang keempat, pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih terbatas. Yang kelima, adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran. Lalu pada opportunity, terdapat 7 poin yang diantaranya produk yang ditawarkan Samsung merupakan produk keperluan rumah tangga yang dicari. Yang kedua, era digital yang terus berkembang di zaman yang semakin modern. Lalu selanjutnya adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang sudah merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, tingkat gengsi pada masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terbaru dan tercanggih. Yang kelima, pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik yang tiada batas. Lalu pada threat atau ancaman, yang pertama yaitu adanya ketergantungan produk-produk lokal pada negara tertentu sehingga pasar sulit ditembus. Yang kedua, kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar. Yang ketiga, munculnya produk-produk baru dari perusahaan lain yang lebih inovatif. Yang keempat, adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih mudah dan kualitas yang tidak kalah bagus. Yang kelima, ketidakstabilan perekonomian tiap negara. Itulah beberapa di antaranya poin-poin pada threat atau ancaman yang dipunyai oleh PT Samsung. Sekian penjelasan terkait formulasi strategi dan analisis SWOT. Baik, untuk poin selanjutnya di sini ada implementasi strategi yang berdasarkan dari data hasil analisis SWOT. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah pada perusahaan Samsung ini mereka melakukan inovasi teknologi guna mempercepat segala akses internet yang sangat dibutuhkan sekali oleh pelanggan. Terus yang kedua di sini adalah dalam usaha meningkatkan pangsa pasarnya, Samsung ini berambisi untuk menguasai pasar ponsel dunia dengan berbagai strategi yang diantaranya adalah meningkatkan OS yang semakin canggih. Ini membuat produk Samsung ini semakin unggul. Terus yang ketiga adalah Samsung ini tetap menambah produk-produk barunya yang sejenis dan melakukan inovasi pada produk-produk tersebut. Terus yang keempat adalah Samsung harus mampu bersaing dengan produk yang lain dengan membuat ide-ide baru dan tambahan-tambahan pada produk baru seperti alat-alat rumah tangga. Terus di sini ada evaluasi strateginya. Sama di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah finance, yaitu pada PT Samsung ini terlihat cukup baik. Hal ini disebabkan dengan langkah-langkah perusahaan yang memutuskan dan mendapat output yang maksimal. Terus yang kedua adalah customer. PT Samsung terlihat cukup baik. Dan yang ketiga ini adalah proses. Pada PT Samsung ini perlu dilakukan pengembangan secara terus-menerus, karena dengan demikian semakin banyak inovasi produknya, konsumen akan meningkat. Terus yang keempat adalah learning and growth. Di PT Samsung ini terlihat cukup baik. Hal ini didasari dengan kepuasan karyawan dengan perusahaan. Yang terakhir di sana ada kesimpulan. Jadi dalam hasil analisis ini terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan yang telah dijelaskan. Jadi walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, tapi setidaknya dapat memberikan panduan melangkah dalam tindakan yang lebih strategik, sehingga akan memunculkan keyakinan yang akan mencapai hasil yang lebih baik. Dalam jangka waktu pendek ini, Samsung berhasil melabeli dirinya sebagai pemimpin operator seluler. Kedepannya dalam jenjang berikutnya, Samsung ingin menjadi operator seluler yang sangat diperhitungkan dalam kepemimpinan persaingan perusahaan yang sejenis.